Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurdin. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Kota Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 058239324. Video ini murni saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Tahsin Al-Quran di prodi saya Pendidikan Agama Islam, dengan tugas membacakan salah satu surat di dalam Al-Quran sekaligus mendemonstrasikan hukum bacaan mim sukun. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk membacakan surat Al-Humazah dan surat Al-Fil, serta mendemonstrasikan hukum bacaan mim sukun yang ada di dalamnya. Langsung saja kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendemonstrasikan hukum bacaan mim sukun yang ada di Quran surat Al-Humazah dan surat Al-Fil. Namun sebelum itu mari kita bahas bersama secara lebih dalam terkait hukum bacaan mim sukun, mulai dari pembagian, definisi, cara pembacaannya dan yang lainnya. Jadi hukum bacaan mim sukun itu terbagi menjadi tiga, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Sebelum masuk ke pembahasan masing-masing dari ketiganya, saya akan sedikit menyinggung tentang kata syafawi, karena dalam bab ini kita nggak akan bisa terlepas dari kata tersebut. Jadi, kata syafawi sendiri itu adalah nisbat dari bibir. Perlu kita ketahui dalam membaca Al-Quran, kita harus mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf, yang salah satunya ada yang namanya asyafatan atau dua bibir. Nah, huruf yang letaknya ada di bibir itu ada 4, yaitu ba, mim, wawu, dan fa. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Jadi kata ikhfa secara etimologi adalah menyamarkan atau menyembunyikan, sedangkan kata syafawi sendiri adalah nisbat dari bibir, sehingga secara etimologi ikhfa syafawi adalah menyamarkan atau menyembunyikan huruf yang letaknya ada di bibir. Dalam hal ini adalah huruf mim. Sedangkan ikhfa syafawi secara terminologi adalah apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Adapun cara bacanya itu harus samar-samar di bibir serta mendengung. Lalu apakah ada contoh dari ikhfa syafawi di surat yang saya baca tadi? Ternyata ada, di mana letaknya ada di Quran surat Al-Fil ayat keempat, yaitu pada lafaz tarmihim bihijaratin. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan ikhfa syafawi. Dan cara bacanya harus samar serta mendengung, sehingga kita tidak diperbolehkan membaca tarmihim bihijaratin tanpa adanya dengung. Yang kedua ada idgham mimi atau mithli. Idgham secara etimologi adalah memasukkan atau menggabungkan. Kata mimi adalah nisbat dari huruf mim, sedangkan kata mithli berarti sejenis. Sehingga secara etimologi idgham mimi atau mithli adalah memasukkan atau menggabungkan huruf yang sejenis, yaitu huruf mim. Dari keterangan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa definisi idgham mimi atau mithli secara terminologi adalah apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Adapun cara bacanya itu harus melebur dan dengung. Lalu apakah ada contoh dari idgham mimi di surat yang saya baca tadi? Ternyata ada, di mana letaknya ada di Quran surat Al-Humazah ayat ke-8, yaitu pada lafaz alaihim muqsadah.
Di situ terdapat mim sukun bertemu dengan mim, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan idgham mimi. Sehingga kita tidak boleh membaca alaihim muqsadah tanpa adanya dengung. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Kata idharun berarti menampakkan atau memperjelas, sedangkan kata syafawi adalah nisbat dari huruf yang ada di bibir. Sehingga secara etimologi idhar syafawi adalah menampakkan atau memperjelas huruf yang letaknya ada di bibir. Dalam hal ini yaitu huruf mim. Sedangkan secara terminologi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membacanya bunyi mim disuarakan dengan jelas tanpa mendengung di bibir. Lalu apakah ada contoh dari idhar syafawi di surat yang saya baca tadi? Ternyata ada, di mana letaknya ada di Quran surat Al-Fil ayat pertama, yaitu pada lafaz alam taro. Di situ ada mim sukun bertemu dengan tak, sehingga lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan idhar syafawi. Cara bacanya harus jelas tanpa adanya dengung, sehingga kita tidak diperbolehkan membaca alam taro dengan adanya dengung. Selain itu juga ada di ayat kedua dari surat Al-Fil, yaitu pada lafaz alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ketiga yaitu pada lafaz alaihim tayron, dan ayat kelima yaitu pada lafaz faja'alahum ka'asfim. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf jayyah ya pada lafaz alam yaj'al, fa pada lafaz kaidahum fi tadlil, Tok pada lafaz alaihim tayron, dan kaf pada lafaz faja'alahum ka'asfim. Sehingga lafaz-lafaz tersebut dikategorikan sebagai salah satu contoh dari bacaan idhar syafawi, dan bacanya harus jelas tanpa adanya dengung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun salah keterangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.